Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik sahabat Ruang Bisi yang dirahmati Allah, ya, kembali kita berjumpa di dalam Ruang Bisi, ya, di mana ruang di mana kita bisa berpikir secara kritis, ya, tentang segala sesuatu, ya, yang berhubungan dengan kehidupan kita dan agama kita. Baik, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang makna dari agama Islam, ya. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas tentang, ya, karakteristik dari agama Islam. Ya, agama Islam itu mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Ya, kita ada 3 yang akan sebutkan karakteristik di dalam agama Islam. Baik sahabat Ruang Bisi yang dirahmati Allah, Islam bukanlah agama ciptaan manusia. Ya, Islam bukanlah agama yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi Islam merupakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pencipta alam semesta ini. Jadi sehingga, ya, agama Islam merupakan satu-satunya agama yang tepat untuk dianut oleh seluruh manusia sebagai hamba Allah, ya, kapanpun dan dimanapun. Syariat agama Islam memiliki karakteristik, ya, yang tidak dimiliki agama manapun. Ya, di antara karakteristik, ya, kita akan bahas. Yang pertama adalah syariat Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang pertama, ya, syariat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber utama penetapan syariat Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya karena memang Dia pencipta alam semesta. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah mengetahui semua ciptaannya? Allah Maha lembut lagi Maha luas ilmunya. Oleh karena itu, syariat Islam benar-benar mendatangkan maslahat untuk seluruh alam semesta. Berbeda halnya dengan syariat atau aturan buatan manusia yang banyak, ya, kita temukan, ya, banyak sekali ketimpangan, ya, banyak sekali ketidakadilan, ya, sehingga aturan manusia terus-menerus membutuhkan revisi, ya, dan perbaikan. Yaitu adalah karakteristik, ya, dari agama Islam. Yang pertama, ya, syariat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karakteristik yang kedua, ya, syariat Islam bersifat sempurna. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan Islam
bersumber dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meragukan kesempurnaan Islam, berarti dia telah meragukan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bisi yang dirahmati Allah, syariat dalam agama Islam mencakup seluruh sendi kehidupan. Mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan, mulai dari masalah keyakinan, masalah pemikiran, masalah muamalah, akhlak, kenegaraan, tatanan sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan politik dan lain-lain. Tidak ada satu permasalahan pun di dunia ini yang tidak dijelaskan di dalam Islam. Semua telah dijelaskan di dalam Islam. Dari pertama kita akan tidur sampai kita mau tidur lagi, semua sudah dijelaskan di dalam Islam. Sudah ada aturannya di dalam Islam. Berkaitan dengan kesempurnaan syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Seorang mufasir menafsirkan ayat ini, menjelaskan bahwa ini merupakan nikmat Allah yang terbesar atas umat ini, karena Allah telah menyempurnakan agama mereka. Maka tidak ada sesuatu yang halal melainkan telah dihalalkannya, dan tidak ada yang haram melainkan telah diharamkannya. Tidak ada syariat agama melainkan telah ditetapkan dan disempurnakan syariatnya. Jadi itulah karakteristik yang kedua, syariat Islam bersifat sempurna. Jadi di dalam syariat Islam itu tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, tidak berlebihan, telah sempurna. Kemudian karakteristik yang ketiga, Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Akal sehat kita menyadari bahwa alam semesta ini tidak tercipta dengan sendirinya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan dan mengatur satu di antara bagian dari alam semesta. Karenanya, seluruh alam semesta seperti langit, bumi, lautan, gunung, angin, bulan, matahari, dan lain sebagainya, semua mengenal dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa berpegang pada syariat Allah berarti masih berada pada fitrah yang lurus dan benar. Sebagaimana ketika Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dalam keadaan mengenalnya, bertauhid kepadanya, dan mengakui tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
sahabat Ruang Visi yang dirahmati Allah, manusia yang menganut agama Islam berarti dia masih berada dalam fitrah yang lurus. Sedangkan manusia yang menolak dan tidak menganut agama Islam telah bertentangan dengan fitrahnya. Di antara sebab seorang keluar dari fitrahnya adalah faktor dari orang tua yang sejak lahir sudah mendidik secara terus-menerus hal-hal yang menyimpang. Bisa juga dari faktor lingkungan, bisa juga dari faktor pergaulan dan lain sebagainya. Jadilah itulah teman-teman yang dirahmati Allah, 3 karakteristik agama Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.